Sementara itu dengan segala kelebihannya dan kekurangannya, desa wisata menjadi destinasi wisata yang diperkirakan menjadi tren di dalam masa dan pasca pandemi COVID-19. Upaya pengembangan perlu dilakukan agar desa wisata bisa mandiri dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa bersangkutan. Kasua Bawo menyebut ada 3 tahapan elemen utama yang harus dipenuhi dalam pengembangan desa wisata agar dapat mencapai tujuan desa wisata yang mandiri dan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Tahapan pertama adalah pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana, meliputi aksesabilitas, amenitas, dan atraksi. Kedua adalah sistem kelembagaan, sumber daya manusia, keterlibatan masyarakat, serta sistem tata kelola. Tahap terakhir meliputi aspek pemasaran dan penjualan atau pemenuhan sisi keekonomian desa wisata itu sendiri. Ketiga tahapan elemen di atas merupakan rangkaian dalam mewujudkan desa wisata yang mandiri dan berkelanjutan. Desa wisata bukan sekadar destinasi wisata, namun dapat menjadi rumah kedua bagi wisatawan atau residential traveler dalam suasana kearifan lokal yang otentik dan unik. Penggunaan dana desa dalam pembangunan wilayah juga dapat menghasilkan manfaat yang eksponensial, bukan hanya dinikmati sebagai kebutuhan masyarakat saja, contohnya pembangunan jalan desa atau jalan pertanian di persawahan. Namun jika potensi wisatanya digarap, maka pembangunan jalan tersebut juga sekaligus dimanfaatkan sebagai akses wisatawan di desa wisata. Terkait alokasi dana desa di pengembangan desa wisata telah diatur dalam Permen Desa PDTT nomor 13 tahun 2020 dalam bab 2 pasal 6 ayat 2B yang menyebut prioritas alokasi dana desa tahun 2021 dapat digunakan untuk pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Manfaat lainnya dalam pengembangan desa wisata selain pada aspek ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat adalah di bidang pelestarian alam dan nilai luhur kearifan lokal bangsa Indonesia. Secara bertahap, kerusakan alam akibat ulah manusia seperti membuang sampah dan memotong pohon sembarangan, pembangunan yang melanggar tata ruang, perburuan satwa langka yang dilindungi dan sebagainya akan dapat dikurangi dan dihindari. Dari 244 desa wisata dipilih 67 desa yang akan didampingi selama tahun 2021 ini dan sisanya berlanjut hingga akhir 2024. Terdapat 14 komunitas dan 20 perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia yang menjadi mitra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dalam program ini. Proses yang telah berjalan cukup baik meliputi pemetaan masalah masing-masing desa dan identifikasi analisis SWOT, menyusun daftar kompetensi yang dibutuhkan masing-masing desa, menyusun rencana aksi hingga penugasan tenaga pendamping. Bali Pos melapor.